Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan basis data, yang mana video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang menjelaskan mengenai konsep dasar basis data. Dan untuk teman-teman semua, boleh like dan subscribe channel YouTube ini supaya saya semakin bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat lainnya. So, kita lanjut ke penjelasan materinya, teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan basis data. Jadi teman-teman semua, apa itu data? Data merupakan sebuah fakta yang dapat kita catat atau kita simpan. Dan di sini contohnya untuk studi kasusnya contohnya itu di universitas. Jadi data itu merupakan sebuah fakta yang terdiri dari objek dan kejadian. Nah, untuk objek, contohnya di sini ada mahasiswa dan dosen, yaitu orang atau entitas yang memiliki informasi seperti nama, NIM, atau jabatan. Selanjutnya yaitu untuk kejadian. Nah, contohnya kuliah dan KRS, yaitu aktivitas yang terjadi seperti mahasiswa memilih mata kuliah atau dosen yang mengajar. Jadi teman-teman semua, data merupakan kumpulan informasi tentang objek dan kejadian yang digunakan untuk mengelola universitas. Kemudian, data ini merupakan fakta yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Sekarang kita bahas lebih rinci. Jadi, data merupakan fakta yang mewakili suatu objek seperti mahasiswa, dosen, atau suatu kejadian seperti kuliah dan KRS yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Contohnya ada nama, NIM, prodi, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada informasi. Informasi adalah data yang telah diolah dan mempunyai makna. Contoh dari informasi ini yaitu persentase jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan di angkatan 2025. Kemudian, bagaimana cara kita menyimpan data? Cara kita menyimpan data bisa menggunakan Notepad, Microsoft Excel, Microsoft Access, dan masih banyak lagi cara penyimpanan data yang bisa kita gunakan. Kemudian selanjutnya yaitu hierarki data. Hierarki data ini terdiri dari data, elemen data, rekaman atau record, berkas atau file. Jadi teman-teman, elemen data merupakan satuan data terkecil yang tidak dapat kita pecah atau kita bagi lagi menjadi unit lain yang bermakna. Yang mana elemen data ini istilah lainnya adalah field atau medan atau kolom, item, dan atribut. Selanjutnya yaitu rekaman, yang mana rekaman ini merupakan gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait dalam sistem basis data relasional. Rekaman biasa disebut dengan istilah tuple atau baris atau row. Selanjutnya, berkas, yang mana berkas merupakan himpunan seluruh rekaman yang bertipe sama, membentuk sebuah berkas. Dalam sistem basis data relasional, berkas mewakili komponen yang disebut sebagai tabel atau relasi. Selanjutnya yaitu apa itu database. Nah, database adalah koleksi data yang saling berelasi atau berkaitan.
Nah, ini contohnya tadi, universitas. Koleksi data. Ini merupakan koleksi data yang saling berelasi atau berkaitan atau berhubungan. Syarat penting dari database ini yaitu dari aspek dunia nyata. Nah, ini kan dunia nyata. Universitas, perkuliahan. Selanjutnya harus koheren dan dibangun untuk sebuah tujuan tertentu dan disimpan dalam sebuah storage atau penyimpanan. Nah, contoh lainnya yaitu database. Ada Facebook, Instagram, Gojek, dan Shopee. Ini merupakan sosial media yang menyimpan banyak data di database. Selanjutnya yaitu apa itu kolom, baris, dan tabel. Nah, kolom atau field adalah bagian data yang disimpan dalam tabel. Selanjutnya, baris atau row atau record adalah satu set dari kolom-kolom yang menjelaskan tentang suatu hal. Dan kolom dan baris bersama-sama membentuk sebuah tabel. Nah, basis data ibarat lemari arsip. Kenapa basis data ibarat lemari arsip? Karena basis data ini sebagai lemari arsip dengan berbagai cara pengaturannya. Yang mana basis data dan lemari arsip memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama, yaitu pengaturan data atau arsip data. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan mempercepat dalam pengambilan kembali data atau arsip tersebut. Nah, beberapa pengertian dari basis data. Basis data adalah himpunan kelompok data yang saling berhubungan dan diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Dan basis data ini merupakan kumpulan data yang saling berhubungan atau saling berkaitan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa adanya pengulangan atau duplikasi data atau redundansi yang tidak diperlukan. Dan basis data ini merupakan kumpulan file, tabel, arsip yang saling berelasi atau berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Nah, di sini ada contoh basis data, yaitu tabel barang dihubungkan dengan tabel pemasok melalui kode pemasok. Di sini ada tabel barang dihubungkan dengan tabel pemasok dengan kode pemasok. Nah, jadi ini ada primary key dan foreign key-nya. Selanjutnya yaitu basis data dan sistem file. Nah, sistem file merupakan kumpulan file yang diakses oleh program aplikasi. Nah, ini compare-nya, perbandingan dari basis data dan sistem file. Nah, yang atas ini merupakan database system, yaitu basis data. Dapat dilihat di sini. Jadi, untuk personal departemen, sales departemen, account departemen menyimpan data di database manajemen sistem yang disimpan di suatu database, disimpan di suatu basis data, satu storage, satu penyimpanan. Nah, perbedaannya dengan sistem file, nah di sini dapat dilihat. Untuk sistem file ini penyimpanannya terpisah. Yang mana untuk personal departemen disimpan di employee. Selanjutnya untuk file dari sales departemen itu disimpan di customer, disimpan di sales, disimpan di inventory, dan account departemen disimpan di account. Jadi tidak satu storage atau tidak satu penyimpanan. Itu perbedaannya. Nah, kelemahan dari sistem file tadi. Apa saja kelemahannya? Yang pertama, data terpisah-pisah dan tidak terisolasi. Kemudian, redundansi data atau pengulangan data atau duplikasi data. Yang mana, redundansi data yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya inkonsistensi dari data itu sendiri. Kemudian, ketergantungan program dan data, dan ketidakkompatibelan berkas.
Nah, ini perbandingan dari basis data dan sistem file. Sistem file itu data terpisah dan terisolasi. Kemudian banyak data terduplikasi. Program aplikasi bergantung pada format file. Sering tidak kompatibel dengan file lain. File sering tidak kompatibel dengan file lain dan sulit merepresentasikan data dalam perspektif user atau penggunanya. Selanjutnya basis data. Basis data itu terintegrasi, tidak terpisah-pisah. Dan untuk duplikasi data ini dikurangi, minim terjadi redundansi atau duplikasi data. Dan independen standar. Jadi tidak bergantung, independen, berdiri sendiri. Kemudian selanjutnya itu mudah dengan adanya berbagai cara pandang terhadap data. Mudah direpresentasikan datanya di basis data. Nah, masalahnya yaitu di sini ada kapasitas, kecepatan, keamanan, dan duplikasi. Nah, solusinya yaitu, ini penjelasan lebih rincinya. Yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan, yang mana basis data ini mempermudah pengguna dalam mengelompokkan atau mengurutkan dan menghitung data dengan cepat, sehingga meningkatkan kinerja dari sistem tersebut. Selanjutnya yaitu efisiensi ruang penyimpanan atau space-nya. Basis data ini mengurangi redundansi atau duplikasi data dengan pengkodean relasi antar data, hubungan antar data, sehingga penggunaan ruang penyimpanan menjadi lebih efisien. Kebersamaan pemakaian, shareability. Basis data dapat diakses oleh banyak pengguna dan aplikasi secara bersamaan, yang mana memungkinkan berbagai bagian dalam organisasi menggunakan data yang sama tanpa perlu menyimpannya secara terpisah. Selanjutnya itu keamanan atau security. Basis data memberikan perlindungan dengan pengaturan akses yang aman, seperti penggunaan password dan hak akses yang sesuai untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Jadi, hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses. Jadi, ada hak aksesnya. Kemudian untuk akurasi. Nah, akurasi ini mengacu pada sejauh mana data atau informasi yang diberikan sesuai dengan kenyataan atau nilai yang sebenarnya. Akurasi tinggi berarti informasi tersebut tepat dan benar. Kemudian ketersediaan menunjukkan sejauh mana sumber daya, informasi, atau sistem dapat diakses atau digunakan kapan saja dibutuhkan. Sistem yang tersedia selalu siap digunakan oleh pengguna atau usernya. Nah, selanjutnya itu kelengkapan yang mengacu pada sejauh mana informasi atau data yang diberikan mencakup seluruh elemen yang diperlukan. Data yang lengkap berarti tidak ada bagian yang hilang atau bagian yang terlewatkan. Apa saja operasi dari basis data? Yang pertama yaitu ada pembuatan basis data, create database, penghapusan basis data, drop database, pembuatan file atau tabel baru ke suatu basis data atau create tabel, penghapusan file atau tabel dari suatu basis data atau drop tabel, penambahan data baru ke suatu file atau tabel di sebuah basis data atau insert, pengambilan data dari sebuah file atau tabel, retrieve search. Selanjutnya itu pengubahan data dari sebuah file atau tabel, update, dan penghapusan data dari sebuah file atau tabel, delete. Nah, penerapan basis data. Basis data, contohnya di sini di bidang fungsional. Basis data bisa diterapkan di kepegawaian, pegudangan, akuntansi, reservasi, dan layanan. Selanjutnya yaitu bentuk perusahaan atau organisasi seperti di perbankan, di rumah sakit, produsen barang, sekolah, atau telekomunikasi. Oke guys, sekian penjelasan mengenai materi di video kali ini. See you on next video. Bye-bye.